Oke, siap ya Tante ya. Ya, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas nikmat darinya semua kebaikan menjadi sempurna. Yang atas izinnya kita semua bisa berkumpul lagi dalam kajian tumbuh berfitrah. Pada kesempatan kali ini Dinda mau sharing tentang seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Asad. Jadi mungkin kita sering tahu ya paman Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah, yang sangat melindungi Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Nah, beliau adalah Fatimah binti Asad ini adalah istri dari Abu Thalib. Jadi kalau dari segi nama dan nasabnya, beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisyah al-Hatsimiyah. Ia adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibu dari Fatimah binti Asad sendiri adalah Hubba binti Haram bin Rawahah yang juga merupakan seorang wanita Quraisy. Jadi Fatimah binti Asad ini dengan Rasulullah ini sama-sama memiliki nasab yang menyambung di di Hashim ya, di Abdul Manaf, Jadi beliau juga merupakan seorang wanita yang memiliki nasab yang baik. Nah, Fatimah binti Asad ini tumbuh besar di masa jahiliyah di kota Mekah. Ia menikah dengan Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari keduanya lahirlah anak-anak yang bernama Ali bin Abi Thalib dan saudara-saudaranya. Ada Thalib, Aqil, Ja'far, Jumanah, Ummu Hani, dan semua anak-anak ini alhamdulillah memeluk Islam. Nah, boleh lanjut Teh di ini slide-nya. Nah, bagaimana keutamaan seorang Fatimah binti Asad? Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan seseorang yang mengurus atau menyantuni anak yatim. Nah, di sini hadisnya saya bacakan artinya. Aku dan orang yang mengurus atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti dua jari tengah dan jari telunjuk yang saling berdekatan. Sedekat itulah jarak seorang yang menyantuni dan mengurus anak yatim di akhirat kelak bersama Rasulullah. Maka inilah salah satu keutamaan yang Fatimah binti Asad miliki yang kita tidak akan pernah miliki. Karena beliau adalah seseorang yang menyantuni anak yatim dan anak yatimnya ini yatim yang spesial. Beliau adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah Fatimah binti Asad ini memiliki keutamaan yang tidak orang lain miliki. Boleh dilanjut ya? Nah, untuk hadis yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia benar-benar telah berperang. Dan barang siapa yang mengganti orang yang berperang menjaga keluarganya atau dengan menjaga keluarganya dengan baik, maka ia benar-benar telah berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menjadi salah satu alasan juga kenapa Fatimah binti Asad ini begitu istimewa, karena beliau ini adalah ibu dari khalifah juga, ibu dari khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini dua hadis ini cukup menerangkan betapa utamanya seorang Fatimah binti Asad. Beliau adalah seorang ibu bagi Rasulullah, ibu pengganti bagi Rasulullah, juga beliau adalah seorang ibu dari para mujahid. Boleh di next ya. Jadi Fatimah binti Asad ini merupakan pengasuh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya ibu dan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal mula pengasuhan
Fatimah binti Asad terhadap Rasulullah adalah ketika Rasulullah menjadi seorang yatim piatu, yaitu ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, setelah itu pengasuhan Rasulullah berpindah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, tapi tidak berselang lama, Abdul Muthalib pun hanya sekitar 2 tahunan mengasuh Rasulullah dengan penuh curahan kasih sayangnya kepada cucu tercintanya yang begitu spesial. Nah, Abu Thalib pun ketika menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan pengasuhan Rasulullah kepada anaknya yang bernama Abu Thalib. Nah, padahal anaknya Abdul Muthalib itu banyak ya, ada banyak gitu, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal gitu. Nah, tapi kenapa diberikan amanah pengasuhan Rasulullah ini kepada Abu Thalib, padahal secara ekonomi saat itu Abu Thalib ini memiliki ekonomi yang kurang lah, masih bisa dibilang fakir gitu, karena untuk makan sehari-harinya saja dengan anak yang banyak, beliau seringkali kekurangan gitu. Tapi karena melihat akhlak dari Abu Thalib dan merasa Abu Thalib dengan Abdullah, dengan ayahnya Rasulullah ini kan memiliki satu ibu ya, lahir dari satu ibu. Jadi merasa yakin gitu untuk menitipkan cucu kesayangannya kepada Abu Thalib. Dan di balik itu mungkin Abdul Muthalib ini melihat sosok wanita yang penyayang gitu di dalam rumah tangganya Abu Thalib, yaitu istrinya yang bernama Fatimah binti Asad. Maka sejak Abdul Muthalib meninggal, kemudian berpindahlah pengasuhan Rasulullah ke rumah Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad. Maka sama seperti yang dialami oleh ibu susu dari Rasulullah, yaitu Halimatus Sa'diyah. Semenjak Rasulullah hadir di rumah tangga mereka, di rumah mereka, maka keberkahan itu seringkali muncul, seringkali nampak gitu. Sampai pada satu riwayat, mereka ini seakan-akan lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai anak-anaknya sendiri. Karena apa? Karena saking begitu melihat keberkahan dari Rasulullah gitu. Seringkali mereka ketika mau makan apa-apa pasti Rasulullah dulu yang ditawari makan. Karena apa? Karena nggak tahu kenapa kalau misalnya Rasulullah yang makan duluan, misalnya ada minum susu unta atau apa gitu ya, makanan. Kalau Rasulullah yang makan duluan, maka makanan itu akan cukup untuk untuk mencukupi perut seluruh anggota keluarga di rumah itu gitu. Jadi Masya Allah, banyak sekali keberkahan dan keistimewaan Rasulullah yang hadir dalam keluarga Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad. Kemudian Fatimah binti Asad ini juga merupakan sebentar teh, bisa di next teh Selna. Fatimah binti Asad ini juga merupakan beliau adalah Nah, beliau juga termasuk golongan wanita yang pertama masuk Islam setelah Ibunda Khadijah, istri dari Rasulullah SAW. Menurut riwayat, beliau juga adalah orang ke-11 yang memeluk Islam. Kalau digabungkan ya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau dari segi perempuannya, beliau adalah yang kedua setelah Ibunda Khadijah yang memeluk Islam. Jadi beliau merupakan salah seorang awalun dalam memeluk agama Islam. Fatimah binti Asad ini juga merupakan sahabiah yang ikut berhijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah saat itu. Lalu keutamaan dari Fatimah binti Asad lagi, beliau Nabi sering mengunjungi rumah beliau dan sering tidur siang di rumah beliau. Dan bahkan Nabi juga sering memberikan hadiah kepada Fatimah binti Asad. Jadi satu ketika gitu Rasulullah pernah dikasih sebuah kain, bukan sebuah ya, ada banyak kain gitu dikasih oleh seseorang. Terus Rasulullah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tolong berikan kain ini kepada Fatimah katanya. Fatimah di sini
diriwayatkan ada 4 kan Fatimah yang saat itu dibagi kain. Ada Fatimah binti Asad, ada Fatimah anaknya, Fatimah Az-Zahra, dan 2 lagi Fatimah-Fatimah yang lain saat itu. Jadi begitu Nabi sangat mencintai dan sangat memberikan keutamaan kepada ibu angkatnya, ibaratnya ibu pengganti ibunya pada bibinya ini, Fatimah binti Asad. Sampai-sampai beliau pun ya sering mengunjungi rumah Fatimah dan sering memberikan hadiah kepada beliau. Nah, selanjutnya Fatimah binti Asad ini juga adalah seorang mertua yang baik. Beliau ini sangat berbahagia ketika anaknya Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini juga merupakan besannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal setelah Ali bin Abi Thalib menikah, beliau tinggal di rumah Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah Az-Zahra, dan beliau ini diriwayatkan sangat baik gitu terhadap menantunya gitu. Jadi beliau dan Siti Fatimah Az-Zahra ini saling berbagi tugas dalam rumah tangga gitu. Misalnya kalau Fatimah bagian menumbuk gandum, beliau bagian mencuci dan sebagainya. Masya Allah. Lalu keutamaan dari Fatimah Az-Zahra Fatimah binti Asad ini juga, beliau merupakan wanita Bani Hashim yang pertama yang memiliki seorang putra yang menjadi seorang khalifah, yaitu putranya yang menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga adalah ibu dari Ja'far. Ja'far itu siapa? Ja'far itu adalah seorang sahabat yang meninggal di perang Mu'tah, yang kedua tangannya Allah gantikan dengan sayap dan terbang bersama malaikat. Masya Allah, saking mulianya seorang syahid yang bernama Ja'far. Dan seperti hadis yang tadi telah kita baca gitu ya, betapa anak-anak beliau ini begitu banyak perjuangannya terhadap perjuangan Islam. Bayangkan betapa banyak juga pahala yang beliau dapat gitu, karena beliaulah yang mendidik anak-anak ini gitu. Masya Allah. Nah, selanjutnya beliau banyak meriwayatkan hadis. Nah, diterangkan beliau meriwayatkan ada 46 hadis yang telah beliau riwayatkan ya. Sebagai keluarga yang sering berinteraksi dengan Rasulullah juga, Fatimah binti Asad ini mendapatkan keistimewaan untuk bisa belajar langsung dari Nabi sebagai seorang yang sang penerima wahyu gitu. Nah, ia memiliki banyak kesempatan untuk menyaksikan kehidupan Rasulullah dan bisa menanyakan langsung gitu berbagai persoalan agama langsung kepada baginda Nabi. Nah, Fatimah ini tidak memendam pengetahuannya sendirian. Ia mengajarkan dan meriwayatkan hadis-hadis yang diketahuinya kepada kaum muslimin. Karena itulah istri dari Abu Thalib ini termasuk perempuan yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu diantaranya merupakan hadis yang muttafaqun alaih atau tidak ada perdebatan terhadap kesohihannya. Nah, selanjutnya kisah wafatnya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini meninggal sekitar 6 tahun setelah meninggal suaminya Abu Thalib, yang kita ketahui paman Nabi ini sangat mencintai Nabi gitu, sama seperti Fatimah binti Asad, tapi di akhir hayatnya meskipun dengan segala kebaikan-kebaikannya, ternyata Allah belum berkehendak beliau untuk wafat dalam keadaan Islam. Dan itu menjadi tahun-tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat berharap pamannya yang begitu baiknya terhadap beliau bisa mendapatkan hidayah. Tapi ini menjadi salah satu pelajaran buat kita semua bahwa benar-benar gitu hidayah itu mutlak hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, betapapun Nabi ingin pamannya untuk memeluk Islam, tapi kalau Allah belum berkehendak maka tidak bisa gitu.
Nah, Fatimah binti Asad ini meninggal pada tahun keempat Hijriah. Jadi 4 tahun setelah hijrah ke Madinah atau sekitar tahun 626 Masehi. Nah, beliau ini dimakamkan di pemakaman Baqi. Ada beberapa hal yang istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Asad ini meninggal. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah menjadikan gamis beliau sebagai pelapis kain kafan Fatimah binti Asad. Jadi saking sayangnya beliau gitu ya, beliau menjadikan gamisnya untuk melapisi kain kafan Fatimah binti Asad ini. Lalu dalam penggalian liang lahat juga Rasulullah ikut menggali dengan tangannya sendiri. Beliau juga Rasulullah ikut membaringkan tubuh Fatimah binti Asad ke liang lahat dan mendoakan kebaikan untuknya. Beliau sangat mencintai Fatimah binti Asad layaknya seorang anak mencintai seorang ibunya sendiri. Beliau juga masuk ke dalam kuburan untuk memakamkannya bersama para sahabat. Nah, ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai waktu wafatnya Fatimah binti Asad. Nah, Ibnu Hajar berpendapat Fatimah binti Asad ini wafat sebelum hijrah Rasulullah. Sementara pendapat yang benar adalah 4 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Nah, ini selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Fatimah binti Asad. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmatimu, wahai ibuku. Engkau adalah sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Engkau merasakan lapar untuk membuatku kenyang. Engkau tak berpakaian baru agar aku memiliki pakaian. Engkau tahan dirimu dari sesuatu yang baik untuk memberiku makanan. Semua itu engkau lakukan berharap wajah Allah dan negeri akhirat. Jadi Masya Allah betapa tulusnya seorang Fatimah binti Asad dalam menyayangi dan mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini Masya Allah meskipun beliau adalah seorang yang yatim beliau merupakan seorang yang yatim dari semenjak beliau dilahirkan, tapi beliau ini tidak kehilangan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Allah benar-benar mencurahkan kasih sayang kepada Nabi lewat orang-orang di sekitarnya yang begitu mencintainya. Ada ibu beliau yang kemudian juga wafat ketika beliau berusia 5 tahun. Ada kakek beliau, ada paman beliau dan bibinya ini Fatimah binti Asad. Dan Masya Allah banyak sekali orang-orang yang mencintai Rasulullah pada saat beliau juga masih kecil gitu. Jadi beliau ini meskipun yatim tidak kehilangan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Berbeda dengan sekarang, zaman sekarang kan banyak anak-anak yang sebenarnya tidak yatim tapi seakan-akan seperti yatim karena ayah dan ibunya seringkali tidak benar-benar mencurahkan kasih sayang padanya. Nah, sekian mungkin dari saya tentang kisah Fatimah binti Asad ini. Masya Allah, semoga kita bisa meneladani kemuliaan dari sosok bibi Nabi ini. Mangga teman-teman pilih ada yang mau disampaikan, ada yang mau menambahkan. Maaf ini lagi rada kurang fit jadi suaranya agak bindeng. Ada siapa aja ini? Bentar sayang. Sebentar. Ayo teteh ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang bisa ada yang tambahin. Apa sayang? Ya bentar lagi selesai. Teh Zara, Teh Epi, Teh Liput, Teh Nur, mangga kalau yang ditanyain boleh di chat atau langsung ya. Ada yang tanyain nggak atau ada yang mau nambahin boleh mangga. Yang mau nambahin.
Kalau ini, kalau apa sih tadi, Bang? Agak kurang ini, kurang nyimak. Kalau bibinya Rasul itu sempat masuk Islam apa enggak? Apa meninggal sebelum kenabian tadi teh? Meninggalnya setelah kenabian teh. Jadi sempat masuk Islam setelah wafatnya Abu Thalib. Oh, sempat masuk Islam dulu ya? Masuk Islam, beliau malah wanita kedua yang masuk Islam, jadi orang ke-11 yang masuk Islam. Dan kalau dari ini perempuan kedua setelah Siti Khadijah masuk Islamnya. Ya sebentar saya. Lupa, ya. Fatimah. Ada yang mau ditanyain nggak atau saya slide ulang ya ini ya? Sekedap. Insya Allah cekap teh. Hatur nuhun teh Dinda. Tinggal Teh, damang ya. Apa? Zahra, kapan ke Bandung lagi, Zahra? Kapan ya? Sekarang Maraibnya kan udah sekolah teh, jadi nunggu libur sekolah kayaknya mah. Mau meet up teh, tapi perkiraan meet up-nya di Januari. Pada bisa nggak ini Bu Ibu nih? Pada Desember Yuk, pasti ayo pada insya hektiknya. Allah. Nanti ngabubur Hanjuang ya teh. Ayo, boleh Pede. Belum nyobain. Mau awal lahnya. Kan libur teh anak-anak awalnya, awal tahun ya. Iya. Tahu. Teh Dinda diajakin Ya. semua ininya. Siap. Januari. Mudah-mudahan. Teh Liput, Teh Nur di Bandung atau orang mana Teh Liput, Teh Nur teh? Orang Bandung teh namanya Teh Lipur. Orang Bandung teh, kalau saya Kabupaten Bandung. Oh, bisa lah ya nanti kita meet up. Insya Allah. Tahun baru. Baidet di tengah kota lah nanti. Mbak Evi jauh ya kita, Mbak Evi. Teh Sausan juga. Sausan kapan berangkat nyusul itu suami? Januari teh, insya Allah. Tanggal berapa udah ada tanggalnya? Belum masih nunggu kepastian. Aku selesai ngurus-ngurus ini administrasi kuliah. Emangnya Kenapa Sausan tuh? mau kemana? Sausan mau kemana emangnya? Jepang. Hijrah ke Jepang. Masya Allah. Oh, suaminya kerja di Jepang. Iya. Enaknya. Iya, merantau. Arigato. Gitu ya. Tapi udah sipit lah kayak orang Jepang, Sausan mah. Aku mah Jawa lah teh. Nggak apa-apa, Sausan. Sausan dimanapun asal bersama suami mah enak daripada jauhan. Iya teh, insya Allah. Ini lagi LDM teh, mohon doanya. Baru nikah berapa minggu ya udah LDM. Udah. Detingnya pengantin baru. Kita ini dulu foto dulu yuk. Belum difoto. Boleh pada ini nggak yang bisa on cam? On cam. On cam. Sini mau on cam nggak? Sini lihat. Mau lihat kamera nggak sini? Mama itu udah mau Teh Lipur itu wajahnya Teh Lipur. Teh telat tadi. Udah bisa nonton Teh rekamannya. Nur bisa on nggak? Teh Lipur sama Teh Nur mau nyobain ini nggak, ngisi materi nggak? Iya tuh kosong slotnya gitu. Ya, ayo ini aku lagi rada penuh jadwalnya jadi belum. Masya Allah sibuk. Ya, aduh ini. Nanti dulu teh. Coba tidur di mobil doang siang ini. Kalau mau coba bilang aja ya, WA aja ya. Kita foto dulu ya. Siap. 1, 2. Kenapa ada cahayanya ya? 1, 2, senyum. 3. Belum. 1, 2, 3. Teh Nurna perem. Lagi ya, Teh Nurnya ini perem.
Siap, 1, 2, 3. Nah, minggu depan Teh Zahra ya? Ya, insya Allah Teh. Teh, aku nanti slide-nya di sama Teteh ya. Soalnya kayaknya Zoom-nya dari HP. Kan udah dikirim Oh, ke siap. email Tumbuh Berfitrah ya. Boleh. Nanti diiniin. Eh, Tausan masih padat ya? Teh Lipur mau Teh Lipur sama Teh Evi? Teh Evi kok Teteh sih? Teh Nur. Mbak Teh Nur mau coba Mbak kita Nur. cerita. Mbak Nur tuh jadi Teh Nur sama Mbak Evi. Kayaknya kalau minggu depan ada acara di sekolah teh. Minggu Jadi depan mah Teh kayaknya Zahra minggu iya tanggal 17 kosong. Ayo Teh cobain Siapa Teh belajar kan belajar. dongeng gitu sebelum mendongeng ke anak ke kita dulu. Udah nikah Teh Lipur sama Teh Nur? udah teh, udah. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. Insya Allah disegerakan ya Teh ya. Amin. Tenang Teh teh. Nur udah nikah juga? Oh, masih single? Ih, tenang, di sini mah nanti Teh Sausannya dari single sampai nikah ada di sini. Iya Teh Nur. Belajar dulu mengumpulkan ilmu ya, Teh Sausan ya. Ilmunya banyak Iya, deh Teh. dari Insya Mama Allah. Mama Mohon Rempong di dukungannya. sini. Ilmunya banyak, insya Allah banyak hikmahnya. Sekarang udah jam 6 ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Pematerinya Teh Zahra teh yang jelasin apa? Siapa ya? Teh Zahra teh siapa nanti Zahra? Rabiah Al-Adawiyah. Oh iya Robiah. Siap. Nanti kalau misalkan mau WA aja ya Teh Lipur sama Teh Nur. Alhamdulillah Teh Dina ditutup mah enggak? Sepatah dua kata katanya. Sekalian tutup aja. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah ikut menyimak. Mohon maaf segala kekurangannya ini. Mudah-mudahan dari kisah seorang Fatimah binti Asad ini bisa menjadi booster buat kita menghadapi hari-hari sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Semoga kita bisa meneladani keutamaan-keutamaan beliau ya. Alhamdulillah, kita tutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.